Kemudian apa itu M-nya 500 gram. 500 gram atau 0,5 kilogram. Yang ditanya apa? Energi yang dirasakan. Berarti energi potensial kan, karena energi pada ketinggian tertentu kan. Rumusnya pada di masih ingat nggak energi potensial? Pada sudah benar tadi rumus-rumusnya yang kita lupa. Rumus-rumusnya. Um, EP sama dengan M kali G kali 0,5 dikali G-nya 10, H-nya 5,5. Berarti 5,5 kali 10, 55. 55 bagi 2, 27,5 ya. Tuh. Mau nggak nih Shirley dari saya? Jadi di sekolah dibahas belum? Belum. Belum. Nggak semua dibahas. Nggak semua dibahas ya. Hmm? Ketinggiannya kok segini sih? Dari lantai 4 ke lantai 1. Ketinggiannya berarti ya. Nah, komposisi gimana nih? Coba di sebentar ya. Jadi kalau di gambar, misalnya ini lantai 4 ya. Ini lantai 4. Ini ketinggiannya. Hmm, di bawah sudah ada versi yang saya menangkapnya. Jika pagar pengaman memiliki ketinggian 1,5 meter, berarti 1,5 meter itu di sini ya. 1,5 meter di lantai 1. Isi pensi. Maka logikanya gini, ketinggiannya itu
Yang dipakai yang mana gila kalau kayak gini? Ini bukan kayak ini bukan. Coba. Apa, Pak? Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya sesaat sebelum benda berhenti sebenarnya ini. Nol. Ini kan haknya ini kan nol kan. Maksudnya kakinya nol di sini. Ini hak satunya kan. Ini haknya. Tapi kan dia nangkep bolanya pada saat ketinggian berapa? Nah, saat ketinggian 1,5 meter kan nangkep bolanya kan. Pada pagar di lantai satu. Nangkep bolanya di sini. Berarti hmm, bola dijatuhkan totalnya itu sampai 4. 3 kali 4 kan 12 kan. Nah, hmm, pagar 1,5 meter, ternyata 500 gram. Nah, jadi si Kenji ini menangkap bolanya pada saat bola itu memiliki ketinggian 1,5 meter. Ketinggian dari tanahnya 1,5 meter bolanya. Ya, berarti hak yang dipakai yang mana? Yang 1,5. Nih, bolanya ditangkap. Berarti 0,5 kali 10 kali 1,5. Ya, kan? Ya, jadi ketinggiannya itu dihitung pada saat bolanya itu ditangkap. 0,5 kali 10, 5. 5 kali 1,5, 7,5. Berarti ya nih, kira-kira gila, sulit dari Salika. Ya, Satu dikali 1,5-nya tuh kenapa pakai H nih, pagi? karena ya dia kan nangkep bolanya itu manjat pagar, ya kan? Ibaratnya senderan di pagar, senderan di pagar. Pagar ini 1,5 berarti kan yang dia itu ngambil pakai tangan gini kan, begini ya, tuh. Ibaratnya tinggi tangannya ini sama dengan tinggi pagarnya. Pada saat dia ngambil, itu nih, ngambil di tangannya, gitu. Tapi ya nih, Denisa, Suri Alika Akila. Ya, jadi yang dihitung malah yang akhirnya sebenarnya yang ketinggian dari tanah, ya kan? Ketinggian bola dari tanah, seperti itu. Paham nggak nih? Akhir ada di sini. Enggak. Paham ya? Tuh. Nah, itu lagi rumusnya ya. Terjun mengalirkan air, tingginya 550 liter dengan ketinggian 20 meter. Efisiensinya 50%. Dan ketinggian 8 meter dari tanah. Ya, lihat. Ini pernyataan-pernyataan ya. Tadi kita dulu, oke. Nah,
Lihat ya, EP-nya. Pernyataan yang pertama, EP-nya ini adalah M kali G kali H. M kali G kali H. Berarti M kali G kali H, M-nya itu 50 liter sama dengan berapa dijadikan massa ya. Hmm. Oke, 1 liter air ini sama dengan 1 kilogram. Berarti ini massanya adalah 50 kilogram. M kali G kali H. Nah, M-nya itu tadi 50, G-nya 10, H-nya 20. Berarti berapa tuh? 10.000 Joule. Nah, energi listrik. Ini berarti penjelasan satu benar. Energi listrik. Berarti dengan daya itu kan rumusnya apa? Daya ini P. P sama dengan W bagi T. Efisiensi tenaga listriknya berapa? 50%. Berarti kalau efisiensi 50%, maka energinya, berarti efisiensi dikali energinya dibagi dengan T. T-nya itu berapa tuh? Ya, berarti T-nya 1 skon kan, karena nggak diketahui kan. Maka P-nya ini sama dengan 50% atau 0,5 dikali 10.000 dibagi 1. Kan 50% itu 1/2 ya, atau 0,5. 0,5 harus 10.000 sama dengan 5.000 watt. Ya, 1.000 dan 5.000. Tapi ini salah. 3. Ya. Jika dipasang dengan daya 20 watt, maka jumlah lampu, ini N-nya, jumlah lampu yang dihasilkan N sama dengan berarti tadi daya lampunya dibagi berapa lampu? Dibagi berapa watt? 5.000. 5.000 watt dibagi 20 watt. Berapa? 250 lampu. Dan di sini cuma 150 kan? Berarti salah. Ya. Nah, kemudian berarti yang keempat. 4, apa tuh? Tinggi air terjun yang cocok. Nah, tingginya ya. Berarti rumus daya apa? Kemarin. Efisiensi dikali dengan E-nya kan, M kali G kali H. Atau kalau daya itu E bagi T tadi kan. Berarti kan P sama dengan tadi ada kan dia E bagi T atau W bagi T dengan daya 1.300 watt. Tadi kan efisiensi listriknya 50% dikali E-nya dikali E. Berarti 1.300 sama dengan per 2, E-nya itu M kali G kali H.
Nah, tadi M-nya berapa? M-nya itu tadi 50 kilogram ya. 300 sama dengan setengah kali 50 kali 10 kali 6. Jadi berapa tuh? Berat dulu nolnya. 13 sama dengan 5 bagi 2, 2,5. H-nya adalah 13 bagi 2,5. Ya, berapa? 13 bagi 2,5. Terus bagi 5,2. 5,2 ya. Berarti benar ya. Ya, ternyata ini benar. Yang benar-benar adalah 1 dan 4. Apa yang sama sih? Berarti karena Nisa Alika, Sirli Akila. Pak Andi, Mau tanya apa? itu yang yang nomor 2 kan udah dibahas sama guru di sekolah. Terus Katanya jawabannya benar 3.000. T-nya berapa aja di sekolah? T-nya. Kayaknya 12. 12 dari mana di sini? Di sini ada nggak? 12. Atau ditambahin T? Tingginya Nggak, bukan. 12. T-nya itu T waktu. Waktu di sini berapa? Oh, Berapa sekon? hmm. Orang mau bagi T kan? Hmm. Ini kan satuannya watt ya. Watt berarti aturan daya kan ya? Kalau di sekolah pakai itu, Pak, yang energi listrik. Iya ya, sama ya. Iya, W bagi T bukan? 5. 5.000 bagi berapa nih? Kalau di sekolah dibagi 100. 50 kali 10 kali 12 kali 50 kali dibagi 100. 3.000 joule. Oh, Pak Andi, kayaknya itu tingginya salah deh. Saya dikurang nggak sih? 8 meter. Kan saya di atas 20 kurang 8, Pak. Harusnya. Iya, Pak. oh tinggi ininya ya. Oh, berarti pernyataan satu bener apa salah tuh? Oh, energi listrik. Oh iya iya benar-benar. Berarti yang ini yang beda ya. Yang benar ya. Berarti yang di sini mesti dicari lagi ya. Mitanya benar dibagi 1, tapi MGH-nya berapa? MGH. Berarti 1/2 dikali M-nya 50, punya 10, hanya 12 gini ya. Terus bagi 26, oh ya 3.000 ya. Pernyataan yang benarnya mana nih berarti ini? Semuanya benar ya? Oh ya berarti ini 3.000 bener ya? Berarti benar semua dong nih. 150 gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, berarti pernyataannya benar semua ya? 1, 2, 3, 4 ya? Oke, lanjut ya. Mantap. Nomor berikutnya. Ngerti ya, dari Shirley Akila. Alika ini ngerti ya? Nabila. Oh, Nabila. Alika udah dibahas semua di sekolah ini. Belum? Enggak semua, Pak.
Yang belum yang dari bawah atau yang mana? Coba yang belum dulu deh. Yang belum apa, Pak? Yang belum yang mana? Dari bawah ada belum? Aku udah semua. Udah selesai remed, Pak, saya. Oh, udah saya remet. Iya, Hmm, berarti ini buat soal remet atau soal latihannya nih? ini buat remed, Pak. Hmm, nah, coba yang dari bawahnya dari bawah dulu. Kalau seru juga udah ini, udah dibahas. Belum Pak, cuma yang 3 soal terakhir. Oh, cuma tiga soal terakhir. Mm. Nah, dari ini daya, diketahui dayanya ini. Impactnya, volumenya 2 liter sama dengan 2 kilogram. Delta T-nya 20. Oh, waktu yang dibutuhkan. P sama dengan E bagi T kan. Hanya itu MC delta T dibagi waktunya. P-nya 420 watt. Berarti M-nya itu 2 kilogram. M-nya 2, C-nya 4.200. Delta T-nya itu 20 per T. Nah, lanjut. Tinggal dicoret-coret ya. Coret, coret. Satu. Itu sama dengan 2 ke 20, 40, 400 per T. T-nya 400 Newton. Gitu ya. Gampang ya ini ya. Nah ini. Tentukan kecepatan yang berjarak 5 meter dari posisi awal. Ini gimana, Alika? Berarti F-nya berapa nih? Dicari apanya dulu? 500 gram itu berarti berapa? 0,5 kilogram kan? Ya nggak? Nah, terus habis itu apa lagi tuh?
Nah, lanjut ya. F1, F2, F3. Ini F1-nya itu 20, F2-nya 10, F3-nya 35. Ya. Nah, berarti kamu cari sigma F-nya dulu. Resultan F-nya adalah apa aja tuh? F3 ditambah F2 cos 60 dikurang F1. Ngerti nggak ya? Bisa ngerti nggak ya? Jadi yang F2 harus dikalikan dengan cos. Kenapa? Karena hanya F2 yang mempunyai sudut atau yang membentuk sudut. Paham ya? Nah, berarti F3-nya berapa? Tadi F3-nya itu 35, F2-nya 10 dikali cos 60 setengah, F1-nya 20. 35 ditambah 5 dikurang 20. 35 tambah 5, 40 kurang 20, 20 Newton. Pada kecepatan benda ya? Dari posisi awal. Apa tuh kecepatan dari posisi awal? Dari sini bisa, oh iya, gini ya. Oh iya, iya. Ingat kan W sama dengan delta EK kan? Sama dengan setengah M di 2 kuadrat kurang di 1 kuadrat. Nah, rumus W-nya apa nanti? W-nya ini adalah F dikali S setengah M di 2 kuadrat kurang di 1 kuadrat. F-nya berapa? 20. Ini jaraknya. Jarak itu S. S-nya 5. Nah, dikali M. M-nya 0,5 di 2 kuadrat dikurang 0. Paham kan? Dan bisa Sirli Alika. Nabila ngerti ya ini ya. Nah, berarti 20 kali 5, 100. 1 kan 0,5, 0,25 di 2 kuadrat. Di 2 kuadrat sama dengan 100 bagi 0,25 berapa? 40. 400 ya. Tapi 2-nya akar 400. Berapa? 20 meter per second. Ada pertanyaan juga? Jadi langsung pakai W aja, Kak. Nah, W itu adalah perubahan energi kinetik. Nah, kan dari posisi awal berarti dia mula-mula diam kan? Dari posisi awal artinya benda mula-mula diam. Benda mula-mula diam. Atau B satunya semangat. Paham kan? Itu yang seri dan bisa alih ke akhirat. Dan bila paham ya? Bila ngerti ya? Bila Tahu, Pak? ngerti gak? Bila ngerti. Ngerti, Pak. Berikutnya. Ini. Mas Ali ya. Ini gimana? Seorang menggunakan pembangkit listrik
Nah, 10 menit berarti T-nya 10 menit. Berapa detik? Ini 600 detik. Air turun ketinggian haknya adalah 5 meter. Debit Ki berarti 1000 liter per detik. Nah, terus efisiensinya itu adalah 40%. Karena 4, energi yang dihasilkan oleh setrika berarti daya setrika. Setrika adalah 500 watt. Nah, rumusnya apa tuh? Kita lihat yang ada debitnya ya. Oke. Berarti M-nya berapa? 1000 liter per detik. Nah, dari debit ini kita bisa dapatkan masanya. Karena begitu sebenarnya Q bagi T kan. Ya, berarti volumenya itu 1000 liter, waktunya sedetik. 1000 liter per 1 detik. Artinya masanya berapa? 1000 kilogram. Kan 1 liter sama dengan 1000 kilogram. Ya. Nah, lagi rumusnya apa? T sama dengan P kali T. Usaha sama dengan daya kali waktu. Ya, tuh. Nah, sekarang kita lihat P-nya ini sama dengan apa tuh? P listriknya berapa? Tadi. Coba kita cari P airnya dulu deh. Daya pembangkit listriknya dulu. Daya pembangkit listriknya ini sama dengan betul, M kali G kali H kan? Berarti E-nya ini sama dengan M kali G kali H. M-nya 1000, G-nya 10, H-nya 5. 50.000 Joule. Ya, tuh. Nah, efisiensinya itu kan 0,4 kan? Oke. Berarti efisiensinya ya. Daya secara keseluruhannya berapa? Keseluruhannya itu E bagi T kan secara teoritisnya kan. Sama dengan 50.000 bagi 100 ton. Yaitu 50.000, maka daya efisiensinya
efisiensinya itu adalah efisiensi kali daya secara keseluruhan. Berarti 0,4 kali 50.000. Sebenarnya berapa tuh? 5.000 kali 4, 20.000. Watt, kan? Nah, sekarang katanya apa? Energi yang dihasilkan selama 10 menit. Energi selama 10 menit. Berarti E sama dengan P kali T. P itu 20.000 kali 600 sekon. Nah, berapa? 12, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 juta joule ya. Nah, katanya berapa? Sebuah setrika berapa watt di sini? 500 watt kan? Ya, berarti setrika, lama orang menyetrika, lama orang menyetrika jadi berapa tuh? Rumusnya apa tadi? E sama dengan P kali T. Maka T-nya ini sama dengan E bagi P. Ya, di mana P-nya ini dari setrikanya ini 500 watt dayanya. Berarti E-nya 12 juta dibagi 500 watt. Ya, tuh. Oke. Nah, berapa jadinya nih? 0 coret, terus 20 bagi 5, 24 kan? Sisanya berapa nih? Sisa nolnya nih. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sekon. Nah, berapa jam nih kalau dijadiin jam? 240.000 dibagi 3.600. Berapa tuh? Coret ini 02, 2.400 bagi 36. Ini bener nggak 21.000 atau 24.000 ya nih? 2 coret, 11 juta nih. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 bagi 5, bagi 5. 24.000 ya, banyak nol. 24.000 bagi 36. 3.600. Coret 240 bagi 36. 0,67 jam. Nah, gitu. Ketiga nih kira-kira. Itu yang daya secara keseluruhan yang di atas itu kan 50.000 per sesuatu itu ceritanya belum ketahuan T-nya. Ya, ibaratnya daya secara keseluruhan. Daya per detik lah gitu. Sebelum diefisiensi dan sebelum ditentukan waktunya. Apa ya? Paham, Pak? Jadi itu persatuan waktu gitu ya, daya yang awal ya. Nah, berarti setelah diefisiensi,
Jadinya berkurang 40%, jadinya tinggal segini 20.000. Paham ya? Jelas, Irli. Alika ngerti gak tadi, Sa? Ngerti, Pak. Hmm. Nah, ini coba. Nah, ini ya. Dilempar vertikal ke atas, nanti GPA jadinya. Gerak vertikal ke atas. Hmm. Bermasa 3 kilogram, haknya 5 meter, berat awalnya adalah 20 meter. Nah, dia makan begini. Dia udah punya ketinggian ternyata. Ini ketinggiannya 5 meter nih bola, dilempar ke atas dengan kecepatan tingginya 20 meter. Ini 3 kilogram. Nah, ketinggian maksimum berarti pakai rumus siapa nih ketika dilempar ke atas? GVA sama GVB ya. Hmm. Nah, berarti haknya berapa? Final kuadrat bagi 2G ya. Ya tuh. Finalnya berapa berarti? 20 kuadrat bagi 2 kali 10. Ketinggian maksimum tuh. Ya. Berarti berapa nih? 20 per 20 kan? Coret-coret 20 meter ketinggian maksimumnya. Paham ya? Kinetik benda saat menyentuh tanah adalah 750 Joule. Nah, berarti kan ketika dilempar tadi ketinggian maksimumnya berapa? Dari sini ke sini kan 20 meter kan? Ya. Berarti dari sini ke sini, ketika dilempar ke atas kan kemudian turun lagi ke bawah kan? Ya kan?
Turun lagi ke bawah berarti ketinggiannya berapa sekarang? 20 tambah 5, 25 meter. Nah, energi maks kinetik benda saat menyentuh tanah adalah 750 joule. Nah, lihat pernyataan di sini ya. Saat menyentuh tanah dari ketinggian 25 meter, maka energi kinetiknya sama dengan energi potensial maksimumnya. Ada nggak untuk pernyataan di sini? Hmm. Yang kedua, ya berarti berapa dari cara yang kedua? Pastilah kali Cak. Delta EK-nya sama dengan delta EP. Nah, so delta EK-nya sama dengan delta EP, yaitu berapa tuh? M kali G kali H. Atau 3 kali 10 kali H. H-nya berapa? 25. 750 Joule. Atau kalau mau mencari kecepatannya, jadi ketika dia dilemparkan ke atas, maka pada saat bola berada pada posisi ini berada pada posisi ini, dia turun lagi dengan gerak apa? Geraknya itu bebas kan? Turun lagi kan? Ya, ketika bola dilemparkan sampai ke ketinggian maksimum, kemudian turun lagi, dia bergerak secara jatuh bebas. Ya, ini dengan cara lain ya, bisa juga V-nya ini akar 2GH. 2 kali G-nya 10, H-nya tadi berapa? 25 ya? Ya, berarti akar 2 kali 25, 50. 500. Berarti EK-nya ini sama nggak tuh sama yang di atas? Setengah MV kuadrat, setengah dikali M, M-nya 3, V kuadratnya itu 500 kan? Sama kan? V kuadrat itu sama 500 kan? Tadinya hilang. 500 bagi 2, 250. 250 kali 3, 750 Joule. Gitu. Sama ini kan ya? Pakai ini atau ini sama aja. Yang kedua. Jadi bener kan ya? Yang ini ya. Nah, kecepatan benda saat berada 20 meter di atas tanah. Oke. Adalah 10 meter per second. Nomor 3. V sama dengan apa berarti? Akar 2GH kan? Saat berada 20 meter di atas tanah, berarti sini ya 20 meter di atas tanah. H-nya berapa berarti? H-nya berapa? 5 ya selisihnya ya. Langsung aja ya, V sama dengan akar 2GH. Akar dari 2 kali G, G-nya 10, H-nya 25 kurang 20 kan?
2 kali 10 kali 5. Akar 1 sama dengan 10. Oke, itu 2 dan 3. Tunggu. Tinggian maksimum udah. Tinggian maksimum yang udah dari tanah. Oh, dari tanah ini ya. Oh iya, 25 berarti ya. Bener deh ini. Jadi kalau dari tanah 20 tambah 5. Kan jarak lain 25 meter. Ini benar juga ya. Paham ya? Nah, jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Paham nggak nih? Dari panggil benda, oke sip. Seluruh efisiensinya 90% dengan debit 200 liter per second. Kontaminnya 100 miligram per liter. Limbah mengalir dari pukul 8. Waktunya berarti ya. Waktu T-nya sama dengan jam 20.00 dikurang jam 8.00. Dengan 12 jam ya. Oke. Lagi. Konsentrasi kontamin dalam air limbah setelah keluar dari IP adalah 20 miligram per liter. Nah, menurut konsentrasi itu. Sekarang kita tempel dulu rumusnya nih. Nah ini ya. Nah sekarang 12 jam ini kita jadikan detik ya. Kan 1 jam 3.600 detik ya, berarti 12 dikali terus sama dengan 3.200.
ton per detik ya. Pernyataan pertama apa? Konsentrasi kontamin dalam air limbah setelah keluar dari HCl adalah 20 mg per liter. Nah, berarti setelah keluar ya. Berarti yang tersisanya itu tersisa atau setelah keluar konsentrasinya di berapa? Kalau setelah keluar, jadi tinggal 20% ya. 100% dikurang 80% yaitu 20% kan. Nah, berarti sama dengan 20% dikali dengan berapa tadi? 100 mg per liter. Nah, ini. Berarti 0,2 dikali 100. Itu 20 mg. Benar ya ini ya. Nomor 2. HCl menghilangkan kontamin sebanyak 16 gram setiap detiknya. Ya. Nah, berarti konsentrasi awal tadi berapa? Oke. Oh, tadi debitnya belum dipakai ya. Maka efisiensinya berapa? 40%. Artinya kontaminnya ini dihilangkan sebanyak 80%. Dihilangkan 80% dikali 1000 mg per liter. 0,8 dikali 100. 80 mg per liter. 16 gram setiap detik. Nah, berarti kan itu 80 mg per liter dikali debitnya berapa debitnya? Dikali 200 liter per second. Ya, berarti ini coret. Liternya coret ya. 80 mg dijadikan ke gram, berarti 80.000 gram dikali 200 per second. Berapa tuh? Sama dengan 8 kali 2, 16 miligram ke gram. Atau 80 kali 200 ya udah miligram. 10 miligram dikali 200. Jadi 16 itu 23 gram per second atau gram per detik. Miligram per detik atau sama dengan 16 gram per second. Benar ya? Jadi yang pertama ini juga benar. Ini benar juga ya. Oke. Yang ketiga. Total air limbah. Berapa? 8640 detik. 8640 meter kubik. Oke.
Berarti kan Q sama dengan V bagi T. V sama dengan Q kali T. Jadi Q-nya berapa? 200 liter per second. T-nya berapa tuh? 43 200 detik. Coret detiknya 200 liter jadikan meter kubik. 1 liter sama dengan 10 kali min 3 meter kubik. Ya, oke. Berarti 200 liter ini sebenarnya 0,2 meter kubik. Kali 43.200. Berapa tuh? Berapa? 8640 meter kubik. Oke. Paham ya? Ada lagi apa tuh? Yang keempat. PPL menghilangkan vitamin sebanyak menghilangkan. Nah, yang keempat. Kontamin dihilangkan 16 gram per detik. Ya, dikali berapa detik tuh? 43.000 43.200. berapa ini ya tuh? Detik-detiknya 691,2. coret berapa? 691,2. 691 100 gram. Jadi kan kilogram, 2 kilo. Bener kan? Sama nih. Nabila Surli, Nabila Danisa, Alika, lama. Nabila, lama. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kita lihat ini. Hmm. Nah, ini. Oke, 2 soal lagi ya. Nih, yang dibahas. Ini kita lihat gimana tuh? Debit I 0,1 meter kubik. Konsentrasinya 5 miligram per liter. 5 berarti pembuangan dalam
Nah, berarti 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter kan? Ya, berarti laju alirannya ya 0,1 meter kubik per second dikali 5 miligram per liter. Nah, sekarang meter kubik per secondnya kamu jadikan liter dulu, berarti 0,1 meter kubik dikali 1.000 liter per second dikali 5 miligram per liter. Nah, kan liter itu dicoret kan? 0,1 kali 1.000, 100. 100 kali 5, 500 miligram per second. Nah, berapa kilogram per jam? 500 miligram per second. 1 miligram berapa kilogram? 500 dikali 1/1000 kilogram. Di miligram. Miligram kilogram berarti 500 dibagi berapa tuh naiknya? 6 kali ya? 10 pangkat min 6 kilogram per 1 second berapa jam? Second ke jam itu berarti 1/3600 jam. Ya. Jadinya berapa kalau naikin? 5 kali 10 pangkat 2. 3600 naikin jadi 36 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Ini naikin aja nih. Dinaikin kan jadi 3600 sebenarnya nih. 36 kali 10 pangkat 2. 5 kali 36 180 dikali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 6. 80 kali 10 pangkat min 2 atau 1,8 kilogram per jam. Paham nggak nih? Dan bisa sendiri alihkan Nabila ini paham nggak? Ya. Nah, lagi nomor ini ya. Nah, oke. Dua pabrik konsentrasi. Konsentrasinya 200 miligram per liter.
Oke, gitu ya. Terus debit sungai Q 8 meter kubik per detik. US terus UL ini tadi debit sungai debit limbah. Oke. Hmm, ya. Konsentrasi zat kimia satu. Nah ini berarti gimana tuh dari saat kita? Iya. Konsentrasi zat kimia dalam sungai sudah tercampur limbah adalah 40 mg. Berarti itu langsung dimasukin aja kan, Pak? Jadi berapa? Puluh. Nah, berarti ya ditanya rumusnya dulu ya. Ini 40 gram berarti KL kali KL per IS tambah KL. Jadi 200 dikali 2 per 8 tambah 2. 400 bagi 10 sama dengan 40 mg per liter. Ya. Berarti yang pertama benar. 2. Sungai aman digunakan jika konsentrasinya itu tidak melebihi standar baku mutu. Standar baku mutunya berapa? Oh, standar baku mutunya tapi 50 ya. Oke, 40 mg per liter kurang dari 50 mg per liter. Ini standar baku. Standar baku. Maka artinya apa? Harusnya belum terjemah. Ya, sungai aman digunakan berarti kan digunakan. Ya, Kak? Benar. 3. Volume limbah sama dengan nah, itu kan per detik ya. Oh, per harinya. Ya, satu hari kan volumenya itu berapa? Eh, Di 2 meter kubik per iya, detik kan. Nah, jadikan hari itu kan per detik kapan? Oh, dikali 8 400. kan satu hari itu 8.400 kan. Jadi berapa? 172.800. 100 meter kubik per hari. Paham ya? Paham, Pak? Mantap.
Jika satu hari pabrik sebut makan limbah 260, 260 berarti kita masukin ke rumus tadi, ya nggak, 260 dikali 2 per 8 tambah 2, berarti 520 per 10 kan? Kita tercemar. Jadi 52. Artinya apa? 52 ini lebih dari, Melebihi standar tercemar. artinya sungai sudah tercemar ya. Iya. Sungai sudah tercemar. Jadi salah ya. Itu pernyataan yang benar yang mana? 1, 2, dan 3. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Berarti ya, nanti Pak kirim ya pembahasannya. Villa, Shirley, Alika, Danisa. Villa, Shirley, Alika, Danisa. Nanti juga ada paham semua ya. Udah, Pak. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. oke, mantap.